Purwokerto. Saya Anas. Saya Renan. Nah, sekarang kita lagi ada di Kabupaten Cilacap ya Mas. Di Kecamatan Kesugihan. Tepatnya di SRC Purwokerto. Lumayan ciamik nih. Ya, keren juga ya. Seperti apa kondisi di tokonya? Yuk kita check it out. Let's go. Luar biasa nyaman, rapi, bersih dan terang. Idaman banget ya. Idaman banget. Kita langsung ketemu sama ownernya aja yuk Mas Rewan. Kayaknya kita perlu ketemu sama pemilik tokonya nih. Mbak, permisi mau ketemu sama pemilik tokonya? Yang punya toko? Pokoknya langsung ke sebelah aja Mas. Oh, lagi di sebelah. Oh, di sebelah ya. Oke. Yuk. Nah, ke sebelah aja yuk. Kita interogasi. Kok bisa kayak gini ya? Yuk. Cabut. Makasih ya, Mbak. Oke. Assalamualaikum. Yoi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Gede. Kita minta waktunya sebentar ya. Kita mau tanya-tanya. Oke, terima kasih. Ayo ikut yuk. Yuk masuk dalam. Jalan-jalan ke Yogyakarta. Jangan lupa membeli peta. Berjumpa lagi dengan kita dalam acara Ngobrol bareng SRC. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita tim podcast SRC ya kan. Kali ini kita berada di mana, Nas? di daerah di Kabupaten Cilacap Mas. Oh, Cilacap. Kecamatannya Kesugihan. Kita berada di SRC Purwokerto. Kali ini kita bersama Mas Ahmad. Mas Ahmad. Hai Mas Ahmad. Halo. Ya, jadi Mas Ahmad ini dia selaku owner SRC Putrisel Kesugihan. Yang dimana ya kita tadi udah lihat ya dalam barang-barang ke dalam itu. Wah, luar biasa Mas Ahmad ya. Itu sangat mencengangkan ya. Luar biasa. Ya kan. Dia Mas Ahmad bisa buat apa namanya gondola dari apa itu Dari ada ya. Luar biasa lah. Nanti kita lebih jauh tanya-tanyanya ke Mas Ahmad aja. Tema kita kali ini adalah kita akan membahas terkait dengan RBT, rapi, bersih dan terang. Kebetulan kita mendapatkan tempat yang sangat sesuai banget ya Mas ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran yang cukup bagus buat teman-teman di SRC Purwokerto terutama gitu. Dan terutama ya dari luar Purwokerto pun boleh melihatnya karena ini channel YouTube untuk semua orang bisa melihat gitu bisa ya. melihatnya. Balik yang belajar bareng ya. Ketika dia mau buat toko bisa lihat SRC apa YouTube kita YouTube gitu kita ya. buat referensi gimana ya. Nah, cocok gitu. Nah, ngomong-ngomong udah ada Mas Ahmad nih. Kita mau tanya nih. Oke, kita lanjut Yang aja. pertama tanya dari kita dulu lah ya. Karena di sini sudah banyak pertanyaan yang menumpuk dari teman-teman. Ini kita di live, kita sebar pertanyaan biasa. Ada 1000 berapa Mas? 1448 pertanyaan. Luar biasa. Tapi kita akan ambil belakangnya aja. Terakhirnya aja. Karena nggak mungkin dong 1000 kita. Tahu-tahu toko tutup kita belum selesai gitu ya Mas Irfan ya.
Asmanipun sinten Mas Ahmad, lengkapnya Ahmad Suhada. Mas Ahmad Suhada. Sudah berapa lama jenengan buka usaha? Buka usahanya berarti udah berapa lama jenengan Dodolan. Kalau dari awal saya buka usaha sekitar tahun 2002. 2002 itu yang pandemi Covid tapi ya? Gua ini 2020. Salah. Jadi habis 12 tahun ya. 12. Salah, 12 tahun. Sekarang 2024 cuy. Oh, 22 tahun. Luar biasa. Ya. Selama 22 tahun terakhir itu berapa kapan jenengan join SRC Mas? Ingat enggak? Kalau nggak salah saya pertama kali masuk SRC itu di tahun 2011. 2011. Bulannya Wah, lama sekali itu ya. Itu berarti awal-awal SRC ya berarti ya. Buka usaha 9 tahun kemudian Pak Ahmad Masuk SRC. masuk Kalau SRC. kemarin kan Pak Salam itu masuk di tahun kalau nggak salah 2016-17 ya. Wah, berarti ini lebih Lebih lama lagi. santannya lebih Santannya lebih kental. Ya. Tapi Oke. itulah. Nanti kita lanjut aja ya. mau langsung lempar pertanyaan bro? Ya, karena waktu biar cepat selesai ya, biar nggak terlalu lama ya. Ini saya dapat pertanyaan Mas Ahmad dari SRC siapa ini nggak jelas. SRC Awang. SRC Awang, berarti Adipala. Doplang. Ya, halo Mas Ahmad. Sama-sama, semoga melihat ya. Oke. Ini pertanyaannya dari Mas Awang. Bagaimana kondisi persaingan usaha saat ini Mas Ahmad dan kondisi perekonomian di sekitar toko panjenengan, terutama di daerah Sugian ya. Maksudnya kondisi orang belanja di tempatmu saat ini seperti apa sih? Iya, dengan Saat ini ya. kondisi pasar yang seperti ini. Kalau kondisi di daerah saya itu mayoritas pembeli itu bisa dikata 80% itu orang lewat. Orang lewat. Camp and Lebih ke camp and go ya. Kalau warga sekitar paling ya berapa persennya lah. berapa persen? Hitung ibaratnya tiap hari yang belanja warga sekitar itu bisa Dihitung ya. Malah lebih banyak kan orang yang lewat. lalu lalang gitu ya, terus mampir gitu. Jadi untuk omset harian yang jenengan itu relatif stabil ya Mas ya? Ya. Apa ada pengaruh nggak dengan kondisi Mungkin pilpres perekonomian ini kan. kemarin? tetap kalau ada momen-momen tertentu tetap ada ngaruhnya juga. Ada berpengaruh. Pengaruhnya ya. Berarti hampir sama dengan kondisi Keseluruhan mungkin ya. keseluruhan Betul. bahwa kita merasakan ekonomi yang hampir sama Ya, sebenarnya. begitu Mas Awang. Jadi nggak cuma di Doplang kok. Di Sugian pun harga beras 17.000 ya Mas. Iya. Harga telurnya juga naik katanya. Tetap kayaknya harga ini merata sama lah. Iya. Jadi kondisinya memang ya seperti inilah ya. Seperti ini. Jadi sama ngerasain dari sama semua. ujung timur sampai ujung Ujung barat ngerasain lah ya. Iya Kalau betul. pas lagi situasi sepi ya tetap sama aja. Sepi lah tetap ya. Oke. Kita melanjut ke pertanyaan kedua ya Mas ya. Oh iya, sebelum kita melanjut ke pertanyaan kedua, di sisi sebelah sisi Ya, layar ini kita nanti itu nanti ada beberapa deskripsi terkait dengan 9 unsur fundamental bisnis. Mana tahu bisa jadi referensi referensi Bapak buat Ibu. teman-teman seperti apa Betul. sih memperbaiki situasi toko di masing-masing. Ya, Asal karena kita. yang mengerjakan sesuatu aja belum tentu ramai Mas. Ramai. Apalagi Apalagi hanya yang diam saja. nggak mau ngapa-ngapain. Mau ngapain ya wis. Oke, lanjut lagi Mas Revan. Oke, pertanyaan kedua ini dari SRC Arina Cilacap. Arina, halo Bu. Oh, halo Bu Arina. Bu Arina ya. Apa Mas Ahmad pengaruh pendampingan SRC terhadap toko Anda? Jadi mungkin yang coba saya baca dari pertanyaan ini, emang selama ini jenengan jadi SRC ada nggak sih pengaruh pihak
SRC atau Sampurna terhadap bisnis Anda gitu loh. Mungkin dari awal jenengan masuk Masuk SRC perbedaannya dulu. apa gitu ya. Terus apakah ada pengaruhnya terhadap jenengan? Yes. Mungkin jenengan menceritakan dulu saya Awal-awalnya, masuk SRC betul. seperti apa dan lain-lain, monggo Mas. Mungkin seperti itu pertanyaannya ya Mas Bisa Bu buat Alina ya. masukan buat teman-teman yang lain. Awal saya masuk SRC apa gimana itu. Nah, ada nggak pengaruh dari tim Sampurna terutama atau tim SRC kita kayak kita nih coach gitu kan? Ya, Tuh, itu sih kalau menurut saya tetap ada pengaruhnya. Yang penting dari kita sendiri apa arahan-arahan dari coach atau dari SRC kita terima atau hanya kita dengarkan saja. Kalau hanya kita dengarkan saja, nggak Kerjakan lah ya. nggak dilaksanakan apa yang diarahkan, Ya sama aja. sama aja kita bohong. Iya. Tetap kita nggak bisa mengikuti perkembangan. Betul. Ya. Ya. Mungkin dulu dari Mas Ahmad, dulu mungkin sebelum pas jenengan buka di 12 tahun nih, dulunya bagaimana situasinya, ya kan? Maksudnya tokonya bagaimana? Apa yang bedanya tokonya bisa langsung kayak Apa? jenengan membangun toko langsung seperti ini apa ada Enggak. step-stepnya Mas? Ada Step-stepnya, Mas. step-stepnya. Oh. Berarti memang dari Nah, bawah jenengan ini ya? Iya, benar-benar dari bawah. Hmm. Kalau ya setelah masuk SRC aja lah ya. Ya. Saya masuk SRC tahun 2011 tadi. Kondisi toko saya masih seukuran ruangan ini ya, sekitar 4x4 4 kali 4 kurang lebih. 4 kali 4. Itu udah berapa tuh dari Mas? Gede banget. Uang siapa itu? Ukuran 4 kali 4. Terus saya coba di tahun 2015 kalau nggak salah. 2015, 4 tahun berikutnya. Ya saya renov. Jadilah keadaan seperti ini. Ya ukuran 8 kali 14 atau berapa itulah. 8 kali 4. Hampir dua kali lipat. 3 kali lipat malah. Iya. Itu yang apa tekad Anda saat itu sampai ya yang namanya Iya betul. bongkar toko itu kan yang mungkin butuh biaya. Iya. Yang Apa mungkin karena nggak disuruh sedikit. kita atau memang dari Keinginan jenengan sendiri. Ya di samping ada spot juga dari SRC-nya supaya ya intinya saya memakai arahan-arahan anjuran yang diberi oleh SRC. Betul. Makanya saya berpikir kalau saya gini aja gimana saya mau bisa berkembang. Makanya saya berpikir ini saya harus supaya barangnya lebih lengkap, komplit. Makanya saya lebih saya gedein tokonya. Skopnya diluasin, Iya. daya tampungnya Betul. dimaksimalin. Awal-awalnya saya juga bingung setelah tokonya jadi gede, yang tadinya 4 kali 4 jadi 4 kali 4 14, 8 kali 18. Awalnya saya bingung, ini mau dikasih apa, dagangan apa? Ya. Tapi berjalannya waktu gitu ya Mas Ahmad ya. Ya awal-awalnya emang Emang kosong. ya, ukuran segitu, barangnya cuma sedikit. Ya, karena tadinya 4 kali 4 Iya, gitu ya. Iya. Tapi lama-kelamaan saya coba lengkapin. Alhamdulillah sampai sekarang ya, walaupun belum lengkap banget, tapi ya termasuk sudah lengkap lah. Sudah Ya. modal stoknya ya. Ya, bedanya Ya, hampir 3 saya- kali lipat dari dulunya gitu ya. Juga sekarang ada tempat tongkrongannya juga, ya kan Mas Revan ya. Asik banget tempatnya loh. Asik kali kan? Tempat tongkrongannya Oh, tadi ini kan? bahkan kita di sini mau ngapain bisa gitu loh. Gudangnya juga rapi, Gudangnya rapi. parkirannya nyaman, Ober, ya kan? Luar biasa lah. Sehingga orang datang itu nggak sungkan dan semacam pede datang ke sini. Betul, yes. Tempatnya aman gitu ya kan. Ya, intinya berpengaruh juga gitu ya. Ya, selain kita ada niat, itu juga disupport gitu ya sama teman-teman dari SRC gitu ya, terutama ya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya Mas Revan. Monggo. Nah, ini udah kluntang-klunting, sabar loh Bu. Aduh. Ini pertanyaan dari SRC Mas apa ini? Fadil. Oh Fadil.
Mana itu tadi ya? Tempatnya Butini. Tempatnya Butini, Iya. halo Butini. Yang anaknya di Icos Bu tadi ya. Iya. Boleh, boleh, Terus boleh. ngomong Nggak boleh kan? Nggak boleh ya. Oke, ini pertanyaan dari Butini nih. Mengapa Mas Ahmad harus melakukan perubahan dan adaptasi dengan situasi usaha saat ini? Mengapa? Maksudnya ya? ini tadi kan Mas Ahmad mungkin sempat menyinggung bongkar segala macam itu kan butuh modal ya. Maksudnya butuh uang yang banyak. Kenapa itu jenengan rela melakukan seperti itu? Harusnya kan untuk barang ngurusin apa? Gitu. Karena ternyata orang dagang lo, eman-eman mendingan buat beli dagangan sih dapat banyak ya. Iya, betul. Kenapa nggak berpikiran sampai yang penting aku berubah dulu gitu? Ya, Mungkin seperti itu. kalau pertanyaannya. hanya kita berpikir ke dagangannya saja, sedangkan tempatnya tidak memenuhi untuk menata dagangan, ya akhirnya berantakan. Makanya saya tempatnya dulu yang luas, nanti untuk mengisi dagangan itu sambil berjalan. Ya, betul. Otomatis kan dari yang namanya jualan kan tetap ada untung. Tapi Dan dari keuntungan itu bisa untuk memenuhi melengkapi dagangannya itu. Oh iya. Jadi secara tidak langsung toko kita yang ngisi toko lagi gitu ya. Iya. Hasil toko buat Jadi, pintu lagi. pada saat kita punya tempatnya yang sesuai kompeten, dilihat bagus, itu supplier juga banyak juga yang titip-titip barang kita ya. Sehingga Iya, kita jadi- kayak nggak perlu pulakar pun ada yang ngisiin barang buat kita ya. Betul. Tapi kalau kita udah penuh tempatnya, kadang-kadang kita mau beli apa lagi aja bingung, itu bukan karena bingung nggak mampu belinya, Nas. Betul. Tapi ini mau ditaruh di mana gitu loh. Berarti pada saat kita sebelum berpikir terkait dengan bagaimana menjual, bagaimana juga kita menyiapkan infrastruktur yang ada ya. yang ada. Karena apa namanya ya? Cantik pun butuh modal kali. Cantik Itu- kan butuh modal. Itu rambut kuning juga pakai uang. Ya, tapi nggak nyari lagi loh ya. Satu lah Mas Revan. Oh, nggak nyampe Gitu. saya. Oke, dilanjut Mas Revan. Pertanyaannya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari SRC Putri Tunggal Mas Gojes. Oh, Bang Gojes. Gojes, halo. Gojes. Bagaimana nih pendapat pelanggan Anda, Mas Ahmad, dengan perubahan usaha yang Anda alami? Maksudnya mungkin lebih kayak gini apa ya? Dengan adanya beberapa kali step perubahan yang Anda jalankan, mungkin ya dari dulu 4x4, kemudian berubah, dan tentunya ada hal-hal terus yang dengan Inovasi yang terus. dilakukan. Bagaimana pendapat pelanggan jenengan, Mas? Ya, dari sebelum berubah sampai berjalannya waktu seperti itu, Mas Ahmad. Ya, kalau pelanggan ya banyak yang bilang tempatnya jadi gede, jadi luas, terus Nyaman. bisa buat nongkrong juga. Gitu. Terus ada yang bilang, oh sekarang ada yang bilang malah dikira toko baru tempat saya. Oh, toko baru. Dilihat toko baru padahal udah dari tahun 2002 baru kelihatan di tahun sekitar 2017-an itu ada orang bilang toko baru apa ini? Toko baru. Padahal udah dari tahun 2002. Mungkin lagi banyak pikiran itu orangnya ya. Tapi benar Nas, Mungkin kalau nggak kelihatan juga, nggak setelah gede gini kan Iya, jadi iya. kelihatan, jadi gampang dilihat gitu loh. yang tadinya nggak terlihat akhirnya lebih bentong. Apalagi spotnya tokonya Mas Ahmad ini dia di pinggir jalan raya gede, kesepian kan. Jadi lebih bukan di kota-kota banget jadi sini. betul, dan juga dia bukan di dalam. Yang tadi kan dia Mas Ahmad bilang mayoritas pelanggannya itu Kamenko. come and go atau datang habis itu pergi. Dan Seperti itu bukan ya. orang sini. Dan bukan orang sini. Karena ada kayak gini situasi kayak gini Nas, yang aku pernah ngalamin ya itu di toko sebelah sana lah. Dia itu sebenarnya mampu. Sebenarnya Lebih mampu. dari cukup untuk membuat toko yang bagus. Hmm. Mampu lah dia benar-benar wong ibaratnya kehidupannya lifestyle-nya juga sosialita banget. Cuman kalau ibaratnya sedikit mengeluarkan budget untuk membagusin, mempercantik tokonya, dia tuh kayak ketakutan. Takut mana tahu orang yang biasa belanja di sini dengan saya tambah bagus itu Malah lari. malah lari loh. Riku.
yang tadinya saya harus pakai sendal akhirnya kayak copot sendal. Mungkin jadi ada kendala seperti itu. Itu seperti apa Mas Ahmad pendapatnya? Tapi kalau kayak gitu emang awal-awal bisa begitu. Memang Tapi ada setelah kejadian, benar ngalami? tetap ada ya. Tapi setelah kemajuannya perkembangan zaman sekarang orang udah melihat arahnya ke modern itu. Orang modern, orang-orangnya ya. Iya. Kalau yang tampilan masih kayak dulu waktu belum SRC minatnya kurang. Sekarang malah arahnya ke arah modern marketnya. Yang milih sendiri, Iya. gitu ya. Di dalamnya banyak promosi, Banyak mungkin, ya. Apa yang dipilih barangnya juga lebih lengkap kan otomatis mengundang pelanggan juga. Betul. Tapi ada satu hal yang aku ingin tanya secara pribadi nih, personal ya. Personal itu dari saya sendiri sih. Ini kan dia membahas terkait dengan Mas Goces ini pengaruh pelanggan ya. Kadang-kadang di warung itu kan sering banyak orang ngutang. Dengan adanya perubahan usaha ini, ada perubahan pola orang Belanja. pola belanja Mas Ahmad gitu. Ada nggak pengaruhnya Mas? Monggo. Ya tetap ada ngaruhnya. Jadi berkurang orang yang mau ngutang itulah. Berkurang. Iya. Alasannya apa Jadi- kira-kira, Mas? Tensi Saya mungkin ya? sendiri nggak tahu. Oh. Jadi dengan adanya tampilan kayak gini, modern market, mungkin orang yang mau ngutang itu merasa segan sendiri, merasa malu. Ya. Masuk. Soalnya kayak yang plat biru merah itu kan nggak boleh ngutang gitu loh. Oke, Oke Nas, closing lagi itu Nas. closing lagi. Ini ini bagus nih. Ini dari SRC mana ini? SRC Yans lagi nih. Oh, SRC Yan, situ di Majenang ya. Majenang. Halo Mas Yan. Halo Mas Agus. Halo. Nih dia tanya nih Mas hal apa yang mendorong Anda mau dan konsisten menjaga RBT? Gitu tuh. Karena apa? Kebanyakan sekarang orang itu sukanya di awal. Apa ya jenenge demennya apa ya? Awal. Iya. Sergap malah. Baru gue merasa dia Sudah. naik, akhirnya dia udahlah. Sementara Santai aja. Mas Ahmad masih konsisten. Sedangkan Mas Ahmad itu masih konsisten menjaga. Nah, ini pertanyaannya dari teman seangkatan lagi. Angkatan lagi. Monggo, Mas Ahmad. Prinsip saya ini adalah usaha saya. Kalau nggak yang bikin bagus, bikin nyaman pelanggan, kalau bukan kita sendiri siapa lagi? Betul. Nggak mungkin kan pelanggan bikin nyaman. Nggak mungkin aku dong. Ya, nggak mungkin orang lain, orang lewat. Ini usaha milik gua yang harus mikirin, gua yang harus memperjuangkan. Betul. Iya. Itu makanya. Tidak berpangku tangan kepada orang lain. Betul. Sekali lagi kita tim SRC hanya sekedar memberikan advice atau saran gitu ya. Saran, gambaran, dan segala kebutuhan secara teknis Betul. yang teman-teman SRC butuhkan. Nah, selanjutnya tinggal SRC sendiri yang memutuskan secinta atau- apa dia dengan usaha itu gitu ya kan? Iya, betul. Intinya seperti itu, masuk akal logis. Itu pertanyaan juga lumayan tajam, mengiris. karena banyak juga nih toko-toko yang udah gede berkembang terus dia tiba-tiba merasa kayak berada di zona nyaman apa mungkin ya lebih tepatnya ya. Fisikih ya. Wis tahu ya. Tahu. Itu yang harus di Ya mungkin orang-orang itu berpikirnya dia mungkin punya usaha lain atau apa karena uangnya udah banyak atau bagaimana mungkin iya, gitu. iya. Kalau Mungkin saya ya. kan usahanya ya itu ya, makanya saya usahakan gimana harus berjalan, caranya ya. dongkrak omsetnya lebih Tinggi lagi, naik Betul. lagi gitu ya. Betul. ya berbagai macam cara Betul. supaya omset naik gitu. Luar biasa. Berarti kalau misalnya sudah suruh membersihin, ngerapihin, berkue, kenapa harus dibersihin lagi? Lah harus tahu iki ya kan, sama aja juga dengan ambegan dia bernafas ya. Bernafas sudah pernah itu, sekarang enggak gitu ya kan, aneh Iya. juga ya kan. Berarti harus Betul. tetap konsisten Tetap dalam konsisten. menjaga Bisnis kerapihan, kita. kebersihan Ya, tokonya betul. SRC. Karena untuk naik kelas lagi, step awal itu memang harus di fundamental dulu. Fundamental. Kalau fundamental ini udah jalan, terus bisa membangun ke atas. tinggal kita naik kelas lagi seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya Mas Revan.
Oke, saya akan melemparkan satu pertanyaan. Ini dari SRC Bu Siti Jeruk Legi. Bu Siti Jeruk Legi. Bu Siti. Ini juga teman-teman sekompatriotnya dia. Kayaknya Mas tahu, Mas Ahmad dong. Langsung nonton kayak aku takut. Satu angkatan kalau itu. Kan Bu Siti ya. Iya. Bu Siti. Jadi Bu Siti juga jangan kalah dengan Mas Ahmad. Dan ini pertanyaan juga lumayan menarik ini. Malah awal-awalnya saya merasa kalah dengan Bu Siti. Bu Siti malah. Ayo Bu Siti gimana ini? Bu Siti juga keren kok. Tapi Keren. harus konsisten lagi. Kira-kira berapa sih Mas biaya atau uang yang sudah Anda keluarkan untuk mendapatkan ini semua? Kira-kira berapa biaya dan uang yang sudah Anda keluarkan untuk mendapatkan semua? Lalu kira-kira balik modal nggak tuh? Apa mungkin karena udah bangun? Kan mungkin ratusan juta ya. Nggak disebutkan saya tahu. Ada rak-raknya, Iya. meja kasir, lampunya retep, ya kan? Yang jelas saya tahu itu ratusan lah. Ya. Iya, itu kira-kira balik modal. Tapi yang paling penting pertanyaan terakhirnya balik modal enggak sih? Ini Ya, orang menarik juga sih. wanita memang seperti Ya, itu ya kan, betul. sekitar uang dan modal ya kan. Betul Mas Yang Ahmad. paling penting balik modal enggak sih gitu loh. Kalau masalah perubahan, membangun lah intinya ya, untuk membesarkan Bisnis kita lah ya. bisnis kita lebih berkembang, lebih tokonya lebih kelihatan gede lagi. Kayaknya semua orang sih udah tahu lah. Iya benar. Habisnya berapa, apa mau ukurannya berapa kan udah tahu sendiri lah. Banyak kan udah tahu. Balik modal apa bos? Kalau masalah balik modal, kalau berpikirnya ke arah balik modal kayaknya saya malah bingung. Saya masalah berpikirnya saya untuk melakukan usaha ini membesarkan tokonya jadi gede, saya tujuannya untuk jangka panjang saya. Saya nggak berpikir ini balik modal atau enggak. Saya berpikir untuk jangka panjang. Betul. Karena usaha saya hanya ini. Keren juga. Tapi gini Mas Ahmad, sebelum jenengan melakukan sebuah perubahan itu omset toko Anda berapa sih? Kemudian setelah Anda melakukan sebuah segala daya dan upaya yang dilakukan termasuk menggunakan penanaman modal usaha aktiva tetap kok itu di sebelum dan sesudah omset tokonya beda nggak sih? Ya tetap beda jauh banget. Jauh banget, pakai banget lagi. Iya kan? Aku sih yakin sih, walaupun Mas Ahmad niatnya tadi jangka panjang, saya yakin udah balik modal banget lah. Udah lah ya. Kalau itu sih emang kayaknya sih udah balik modal. Teman saya itu Nggak ada itu ya, karena tujuannya Mas Ahmad ini memang untuk masa depan lah ya, untuk jangka panjang. Jangka panjang. Jangka panjang. Berarti benar, kita berpikirnya itu besok mau gimana? Jangan hanya saat ini aja gitu ya, mungkin Mas Ahmad ya. Ini saya baru keren juga nih. Dia nggak takut rugi, yang penting saya sustain banget, konsisten terus. Sehingga kalau misalnya dia balik modal, dia nggak mungkin pokoknya balik modal ini kok. Gua tutup udah balik modal. Nggak mungkin juga ya Mas. Nggak mungkin juga. Iya betul. Luar biasa. Oke, pertanyaan yang bagus dari Bu Siti. Siti, pertanyaannya. Oke, ini selanjutnya Mas Revan ya. Heeh. Ini ada nih dari SRC Cika. Oh, Cika, Mbak. Oh, Bapak itu ya, Pak. Ya. Bapak berbaju merah. Ada merah, ada Hello Kitty-nya. Heeh. Oke. Ya, dia SRCK bertanya nih Mas Ahmad, hasil terhadap bisnis Anda secara keseluruhan, padahal Anda sudah sekian lama jadi SRC. Maksudnya gimana Mas Revan? Kalau di Ngomong apa sih, Mak? iya yang Hasil benar. terhadap bisnis Anda secara keseluruhan padahal Anda sudah sekian lama jadi SRC. Oh, mungkin hasil. Hasilnya tadi yang kita tanya, mungkin udah balik modal. Selebihnya Kemudian hasil terhadap, aku lebih menembak kata-kata ini, pengaruh toko ini terhadap masyarakat luas deh. oh begitu. Hasilnya padahal kan tokonya dari kecil jadi gede, tempat ini jadi rame. Betul. Yang tadinya cuman ya beberapa orang mampir, akhirnya kayak seperti tuh mobil aja parkir banyak banget, ya kan? Itu belum motor-motor di sebelah sana, berarti kan
Nah, aku melihat hasil di sini hasil pengaruh, mungkin pengaruh si SRC terhadap masyarakat sekitar sini seperti apa? Apakah ada pengaruh Mas jenengan? Aku mencoba menyempurnakan pertanyaan dari Mbak Cika ini. Apakah ada pengaruh Anda terhadap masyarakat di sekitar sini? Ini lebih ke dekat berdampak. Iya, dekat berdampak. Moga Mas Ahmad. Kalau masalah ngaruh sih tetap ngaruh banget. Kalau dari warga sekitar, terus terang kalau saya kan dari warga memang jauh. Makanya saya tadi bilang kebanyakan pelanggan saya itu Orang di tangga jenengan. tangganya ado-ado. Oh, tangganya ado-ado. Nek kumpulan RT Bisa ado. dihitung paling wong 5 lah yang tel. Oh. Ya, itu kondisi tengah pinggir jalan memang kadang-kadang seperti itu ya. Kalau masalah tadi hasil ya. Ya, hasil nih. Kalau mikir hasil kayaknya yang namanya usaha tetap ada hasilnya sih. Pasti lah ya Mas Ahmad ya. Ya kalau anak muda tenang tengengnya. Nah, itu sama aja hasil dari jualan. Itu motor-motor yang itu baru itu Hasil juga sebenarnya kalau di ada hasilnya ya. ada hasilnya. Nggak mungkin orang jualan, ada yang jualan pengen rugi nggak ada kayaknya. Nggak mungkin ada. ya. Tapi Tetap tidak ada hasilnya. tapi tidak melulu kita berpikir untuk rugi juga, karena kayak Mas Ahmad tadi mau bangun dengan biaya yang banyak tapi dia tidak memikirkan balik modalnya. Berarti kan ini sudah istilahnya wis nilai Tekad lah ya. tekad kuat lah ya. Tak kandani tak apiki ben Pelanggannya nambah. Iya. Karena kalau Mas Ahmad dia masih berpikir untung rugi, misal nih ya mungkin tokonya Mas Ahmad masih 4 kali 4 ya kali ya. Nggak mungkin kalau berpikiran itu kayaknya kalau mau berubah tokonya, kondisi tokonya kayaknya sulit. Karena berpikirnya ke keuntungannya aja dulu. Iya betul. Tadi belum ngapa-ngapain aja udah takut bayangan ya. oli apa ya? Oli apa ya? Yang berbeda. Itu usahamu kok malah Oli apa? Ya hasil juga buat SRC juga, buat mungkin istri, buat keluarganya juga hasilnya kan seperti itu. Ya. dan jelas berdampak terhadap orang-orang sekitar juga ya. Oke. Ini pertanyaan terakhir Mas Ahmad. Ya karena mungkin waktunya juga masalah ya. Nah, akhirnya dengan sekian banyak 1000 sekian, ini pertanyaan ke-8 yang kita akan bacakan aja. Ya betul 8 saja. Sendengan kayak salah satu SRC yang sangat semangat di Kabupaten Cilacap ini ya. Itu sering dapat ribet apa sih dari SRC, Bos? Kalau masalah ribet sih jarang saya mendapatkan. Cuman saya benar. Tapi saya cuman senang kebersamaannya itu loh. Kebersamaan berkembang bersama atau Iya. berkembang bersama SRC ya. Syukur-syukur malah saya punya keinginan antar sesama SRC itu sering ngasih info barang yang lebih Sharing lah ya terkait bisnis Belanja bareng gitu belanja ya. barang itu kan kalau belanja barang Buat promosi bersama bisa ya. dapat harga lebih murah, kita bisa jualnya lebih murah untuk ya bisa ada untuk narik pelanggan juga kan kalau saya gitu. Betul. Ribet apa yang paling berkesan buat jenengan Mas? Ribet apa yang paling berkesan buat jenengan selama jalan Indonesia? Yang paling berkesan ya ini membesarkan Usaha luar biasa. dari semangat pemberi semangat lah dari sampurnanya dari SRC selalu memberi motivasi supaya lebih semangat usahanya, Terus berkembang. Cara-cara kita untuk melakukan peningkatan bisnis Iya, gitu ya. Tapi tanya satu lagi saya pribadi nih. Dulu pada saat jenengan trukah buka warung ya kan. Lanyong mode apa ya? Lah dodol ya mungkin ya kan jualan. Mengadu nasib pada saat itu. Kepikir nggak bakal punya toko seperti ini? Mas? Nggak kepikir. Nggak kepikir sama sekali. Ngimpi di ora lah kasarnya ya. Nah, saya tahu sendiri, saya nggak mungkin punya toko seperti ini.
Malah kadang saya berpikir kayak kalau sekarang apa bener sih ya? Ini toko Ini saya. saya. Malah sekarang kayak mimpi. Oh ya. Iya. Kayak mimpi. Nggak mimpi dulu tapi mimpinya belakangan. Wah. Intinya sukses itu ada bagi mereka yang benar-benar mau berusaha. Mau berusaha dan benar-benar tekun konsisten terutama ya. Jadi kalau saya diambil dari Mas Ahmad terkait reward yang paling berkesan dan paling penting adalah kenaikan bisnis kita atau Kenaikan bisnis bisnis kita. SRC. Mungkin Mas Ahmad ya. Pelanggan. Kalau masalah mungkin kayak ini kan ke Bali besok apa ya? Wah, iya ini saya lihat ini apa ini? Coba Mas, saya tak kepo ya Mas, saya tak bawa-bawa ya Mas ya. Iya, Bu. Oh. Bisa sedikit cerita Mas, ini apaan ini Mas? Ini apa nih? Ya ini waktu apa namanya? Pesta Oh, masih PNS. tahun 2018 loh gue. Alhamdulillah. 2018 Corona ini. belum ada corona. Waduh. Kebetulan besok ada acara kayak jumpa juara apa ya? Juara. Jumpa juara. Oh ini satu lagi pesta retail Ini nasional apa? 2022. Tahun kemarin. 2018 saya Ikut? berangkat. Berangkat. 2023 berangkat. Nah, jadi setiap ada acara nasional Anda ada di situ Ada di ya? situ. Di tahun 2024 ini jumpa juara alhamdulillah juga berangkat. Berangkat lagi. Ini akunnya ya, namanya. Jumpa juara. Luar biasa. Berangkat ke Bali. Waduh. Jadi Mas Ahmad ini dia salah Pakai satu, Mas. dia salah satu apa ya SRC senior. Senior, ya kan udah SRC lama. Maksudnya senior ini lama loh ya. Yang ibaratnya udah naik turun di per SRC-an ya kan. Dan alhamdulillah dia masih bisa konsisten. Masih bisa konsisten. Padahal konon kabarnya di podcast satu kemarin itu untuk XP Point itu habis-habisan rasanya. Tapi dia ini nyampe terus berarti bahasa terkait dengan usaha tidak mengkhianati hasil benar loh. Benar. Ya kan? Dan Karena usaha yang sungguh-sungguh itu benar-benar hasilnya luar biasa. loh, jadi kita menghilangkan statement kita tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Betul. Semua SRC Kalau memiliki hak dan kewajiban yang sama. Semua SRC juga memiliki kesempatan yang sama. Tinggal bagaimana Anda mau melakukan atau tidak itu ada di tangan Anda sendiri. Betul. Nah, mau seperti apapun kita berteriak guling-guling di toko Anda, kalau Anda masih embuh pikir ora, ya kan Anda yang akan merasakan sendiri hasilnya seperti itu. Karena balik lagi misi dan segala macam itu balik lagi untuk perubahan di toko memicu perubahan di toko teman-teman itu semua. Pasti nggak mungkin kita memberikan sesuatu arahan yang tidak punya dasar ya bro ya. Betul. Pasti ada dasar. Berarti seperti cinta yang membabi buta lah kasarnya. Nggak mungkin. Kalau memang kita seperti itu, Mas Ahmad mungkin masih 4 kali 4 kan? Benar. Dan kopernya lur. Wah. Aduh. Ada logo SRC-nya. Ya iyalah, kebalik gitu ya. Dan ya apapun itulah ya, selamat Mas Ahmad. Anda terpilih menjadi salah satu dari 999 best SRC terbaik nasional Indonesia Raya. Itu 999 tiket yang diperebutkan hampir 24.000 toko. 200.000 lebih. Oh, banyak hanya diambil 999 1000 kurang 1. 1000 kurang 1. Satu Ini kan mangatnya itu. Saya mulai sih. Oh ya, saya yang Kali saya Iya, benar Mas saya jangan buka itu. Intinya selamat menikmati hasilnya Mas Ahmad. Ya. Semoga apapun nanti hasil di sana bisa semakin memberikan semangat jenengan, semakin memberikan manfaat, dan saya bersama Mas Ahmad sangat berharap mudah-mudahan bisa membantu kami memberikan semangat kepada SRC di luar sana bahwa menang itu ada, ayo kita berusaha. Intinya seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan
entah itu masih 2 hari di SRC, 11 tahun di SRC, misinya sama, semuanya sama, begitu ya. Tergantung dari ownernya sih. Siapa kita ya, Bang? Ya, kita hanya memberikan saran dan mungkin lebih kayak pengingat lah ya. Mengingatkan. Reminder. Ada kata-kata yang ingin Anda sampaikan buat teman-teman SRC Purwokerto, Kabupaten Cilacap di luar sana, Banjarnegara, Purbalingga itu semuanya lihat Mas Ahmad. Kalau menurut saya sih yang penting dari diri kita sendiri. Kalau benar-benar merasa diri kita SRC banget lah intinya ya, mau menjalankan program-programnya, terus menjaga kebersihan toko, RBT lah intinya ya, itu yang mending lah, tetap omset bisa naik. Apalagi perkembangan zaman itu tetap selalunya berubah-ubah terus. Kalau kita nggak mengikuti, kita tetap akan ketinggalan. Melindas. Intinya perubahan itu nyata. Kalau Anda tidak adaptasi dengan situasi ini, maka yang mengalahkan Anda sudah sekian banyaknya orang yang siap mengalahkan Anda. Betul. Yang di belakang Anda itu lagi mengintai. Ngali. Tinggal mereka tepuk tangan melihat keguguran Anda. Semakin gak ngapa-ngapain. Tapi jangan sampai itu terjadi, gitu ya. Di SRC kita akan sedemikian rupa dengan berbagai membantu event kita sebagai untuk mengingatkan, mereminder bahwa ayo sukses itu ada bagi mereka yang mau berusaha. Oke. Terima kasih Mas Ahmad atas waktunya. Mungkin kita besok mungkin akan ketemu lagi Mas Revan ya. Ketemu lagi. Jadi tunggu aja podcast selanjutnya. Sesi berikutnya. Dan di SRC ataupun di Paguyuban selanjutnya. Gitu ya Mas Revan ya. Kayaknya kita akan berusaha dengan Paguyuban ini. Iya. Skill-skillnya kita akan berusaha dengan Paguyuban. Oke. Terima kasih Mas Ahmad. Terima kasih Mas Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.